Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Bersama lagi dalam program Night Call pada malam hari ini dengan saya Pendeta Valerie Esterlita Jefflin Sumblang, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Martoria Jambi, Pospelkes Agape Mersam. Dan untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah, sang sumber pemilik kehidupan kami. Engkau yang boleh menyertai perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas itu ya Bapa. Dan pada saat ini, sebelum mengistirahatkan tubuh kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap sabda Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini boleh menguatkan kami, boleh senantiasa mengajarkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dimanapun Tuhan mengutus setiap kami. Bersabdalah ya kepada setiap kami ya Bapa, di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus pada jemaat di Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadamu, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sahabat GPIB dimanapun berada, dalam kehidupan kita setiap hari, orang-orang biasanya mengucap syukur karena sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupannya. Dan secara khusus dalam kehidupannya secara pribadi. Entah itu sebagai seorang pelajar boleh lulus dari sekolah, kuliah, sebagai seorang pekerja kita mendapatkan uang, gaji tambahan, bonus, berhasil dalam pekerjaan, punya jabatan yang tinggi, mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarga kecil kita, mendapatkan pasangan hidup bagi yang sedang mencari, dan berbagai hal-hal menyenangkan dalam kehidupan kita pribadi. Itulah yang menjadi alasan orang-orang untuk bersyukur atau mengucapkan syukur kepada Allah. Namun demikian Bapak Ibu yang terkasih, hal ini berbeda dengan apa yang Paulus lakukan. Paulus tidak mengucap syukur karena sesuatu yang menyenangkan atas dirinya. Bahkan ia ada dalam penderitaan, ia ada dalam penjara, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat di mana dia melayani, yaitu jemaat di Filipi, bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, yang senantiasa kokoh dalam persekutuannya. Dan hal inilah yang disyukuri oleh Paulus, bahwa ketika ia ada dalam pergumulan, dia ada dalam tantangan dan pencobaan, ia tetap mengucap syukur. Bahkan bukan tentang dirinya, tapi tentang jemaat. Dan hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Paulus. Paulus mengucap syukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Bukan kehidupan yang menyenangkan, tapi ada dalam pencobaan, Paulus tetap mengucap syukur. Ia mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh ia rasakan. Bahkan ia kemudian menyampaikan syukurnya dalam doa, untuk mendoakan bukan kehidupan pribadinya, bukan agar dia bebas dari penjara, bebas dari pencobaan, tapi agar jemaatnya boleh bertumbuh dan berkembang dalam pengetahuan dan berbagai-bagai macam pengertian. Mampu bertumbuh dalam memilih apa yang baik, supaya mereka hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan.
penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam pergumulan, dalam penderitaan kehidupan, Paulus mengucap syukur. Bahkan ia berdoa kepada Tuhan bagi jemaatnya, bagi persekutuannya, di mana ia pernah melayani. Jemaat Filipi adalah jemaat yang cukup akrab dengan Paulus. Sehingga Paulus sedemikian rupa mengasihi jemaat ini. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, ada banyak hal yang seringkali menghalangi kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Karena apa yang saya ungkapkan di awal tadi, kita hanya mengucap syukur ketika hal menyenangkan, ketika ada sukacita, ketika ada keberhasilan datang dalam kehidupan kita. Itu alasan kita mengucap syukur. Sementara apa yang terjadi di sekitar kita yang menyenangkan, kita merasa iri. Kita merasa bahwa itu kan bukan pencapaian saya. Untuk apa saya syukuri? Untuk apa saya mengucap syukur? Tapi hari ini kita mau belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan, melalui apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa mengucap syukur adalah ketika ada berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja dalam kehidupan kita pribadi, tapi juga dalam kehidupan persekutuan kita. Gereja kita boleh bertumbuh, jemaat kita semakin bertumbuh, persekutuan kita semakin mengenal Tuhan. Itu adalah hal yang patut kita syukur. Seperti layaknya Paulus mensyukuri kehidupan jemaat ini. Sahabat GPIB dimanapun berada, mungkin saat ini kita sedang bergumul. Mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena belum mendapatkan pekerjaan, mungkin karena pendidikan anak atau cucu kita yang belum berhasil menurut kita. Dan berbagai hal yang kita rasa seperti tidak ada hal yang bisa kita syukuri hari ini. Hari ini kita mau diajak dan diarahkan. Mari mengucap syukur atas berbagai hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari mengucap syukur karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kita, dimanapun Tuhan mengutus kita. Mari mengucap syukur bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Paulus boleh kehadiran jemaat di Filipi. Kita boleh kehadiran keluarga kita, persekutuan kita di gereja kita masing-masing, jemaat kita masing-masing. Maka mari mengucap syukur atas itu. Karena masih ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi alasan kita mengucap syukur. Dan jangan lupa untuk selalu dan senantiasa mendoakan setiap mereka. Seperti apa yang boleh dilakukan Paulus. Mari kita mengucap syukur bagi kehadiran orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa juga bagi setiap mereka. Dan kiranya persekutuan yang boleh kita bangun oleh senantiasa saling menguatkan melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Selamat senantiasa mensyukuri dan mengucap syukur atas berbagai hal yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan dimanapun Tuhan mau disebut. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang Sumber pemilik kehidupan kami. Kasih dan setia Tuhan boleh menaungi kehidupan setiap kami sampai di malam hari. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas berbagai hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Baik suka maupun luka. Baik dalam kehidupan pribadi maupun persekutuan setiap kali. Dan kiranya ya Bapa, kami mampu juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Agar kiranya persekutuan kami boleh bertumbuh berkembang untuk senantiasa memuliakan dan memuji Tuhan dimanapun Tuhan mengutus. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kami mohon berkat kasih sayang Tuhan senantiasa ada, terus mendampingi kehidupan setiap kami dan mencurahkan berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, Tuhan memberkati.